Salam Desa. Desa menyatu kita padu, Indonesia maju. Saya Brother Tony, kita akan mengundang satu tokoh di balik keberhasilan Kota Batu. Untuk edisi perdana podcast kita Suara Desa, kita akan mengupas banyak tentang potensi, juga masalah dan kreativitas yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Madya Batu di dalam menjadikan wilayah itu menjadi lebih eksotik, lebih keren, lebih economic well. Kita akan hadirkan tokoh di balik kejayaan pertanian Kota Batu. Kita hadirkan Kepala Dinas Pertanian Kota Madya Batu, Bapak Sugeng Pramono. Gimana kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Waduh, Bapak kelihatan ganteng sekali. Baik. Nah, coba dong Bapak ceritakan sedikit tentang Batu dan apa sih yang membuat Batu tuh jadi bikin irih pemerintah saudara tuanya. Gimana Pak Sugeng? Iya, selamat pagi semuanya, Pak Mas Tony dan teman-teman sekalian. Jadi memang Kota Batu sebetulnya itu kan sudah dikenal sebetulnya, walaupun belum menjadi kota sendiri waktu itu. Jadi memang terkenal dengan salah satunya adalah dengan keindahan alamnya. Iya. Satu itu, kedua dengan pertaniannya. Tinggal kami ini adalah yang melanjutkan. Jadi memang alamnya sudah apa istilahnya, sudah keren lah. Tinggal kami yang akan mengisinya. Itu. Jadi memang saat ini sesuai dengan visinya pemerintah Kota Batu untuk menjadikan Batu sebagai kota agrowisata yang bertaraf internasional. Pada intinya itu. Jadi di Kota Madya Batu sudah declare wilayahnya menjadi kota wisata internasional. Agrowisata. Baik. Ya. Kemudian apa yang selama Bapak menjadi Kepala Dinas Pertanian, Bapak lihat berlebihan nggak sebenarnya Batu seperti Balinya Jawa Timur, di mana bukan cuma agronya, bukan cuma pertaniannya, tapi mentality dari masyarakatnya itu udah welcome kedatangan orang-orang asing. Menurut Bapak? Jadi memang alhamdulillah lah sampai dengan saat ini tahun 2020 kemarin kedatangan wisatawan itu sudah 7 juta di Kota Batu per tahun. Gokil banget. Jadi yang urutan pertama adalah Bali, kedua Jogja, dan yang ketiga adalah Kota Batu. Sehingga ini adalah memacu kami, khususnya pemerintah juga masyarakat Kota Batu untuk tetap berbenah bagaimana caranya menyambut wisatawan yang hadir di Kota Batu. Dan biasanya kalau mau datang Pak ke Batu itu dia wisatawan baik lokal maupun internasional tuh kemana? Ke wisata turisnya, wisata agronya, agro yang seperti apa biasanya? Ya, jadi memang ada, kalau kita bisa kita klasifikasi. Kalau untuk yang lokal atau wisatawan domestik memang banyaknya ke wisata buatan. Baik. Kalau wisata yang wismannya, wisatawan mancanegara itu lebih ke pegunungan, ke tempat-tempat yang memang di sana tidak ada. Dalam arti di pertaniannya bagaimana langsung memetik, bagaimana langsung menanam sayur, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat dan menginap di situ. Itu yang yang kita jual dan itu memang diharapkan oleh wisatawan mancanegara. Baik. Cuma era COVID ini akhirnya tourism udah jelas ya Pak ya, turun banget ya, karena ada beberapa protokol-protokol kesehatan yang membuat wisatawan asing tidak bisa masuk. Nah, tapi karena basisnya adalah pertanian, bagaimana Bapak bisa kok Batu tetap tumbuh di sisi pangan, baik hortikultura, dari buah, ada sayur mayur begitu ya, tanaman obat, sapi perah juga ya. Berarti ada peternakan juga. Gimana Bapak bisa desain Batu tetap tumbuh di era COVID? Ya, terima kasih Mas. Ini yang jadi pertanyaan juga. Jadi memang dalam kondisi COVID ini yang tetap survive adalah sektor pertanian. Gokil. Jadi di Kota Batu ini basis kami adalah di hortikultura. Jadi kalau bisa kita sampaikan hortikultura ada buah,
Ada ada buah sayur, iya. ada tanaman hias dan herbal. Baik, baik. Itu adalah basis kami. Jadi memang di dalam pengembangan buah, khususnya di sektor pertanian kami sudah mengklaster tiap-tiap wilayah harus mempunyai ciri khas tersendiri. Baik, baik. Jadi memang buah, kalau apel itu adalah sebagian besar memang ada di Tulungrejo. Jadi memang Desa Tulungrejo. Desa Tulungrejo. Baik. Jadi memang ya memang kalau dilihat memang istilahnya berkurang lahan kita. Tetapi sampai dengan saat ini kami masih mempunyai sekitar 1.100 sampai 1.200 hektar untuk lahan-lahan apel, khususnya yang ada di Desa Tulungrejo. Jadi apel kita ada 3, mana lagi Rum Beauty dan Anak. Ini adalah klaster untuk Desa Tulungrejo. Begitu juga klaster untuk Sumber Berantas. Ini ada kentang yang menjadi ikon kami juga selain apel, kentang, wortel dan sawi putih. Ini menjadi sawi putih juga sudah ekspor ke Taiwan, sedangkan kentang ini pernah ekspor juga ke Singapura. Kentang kami adalah kentang yang diklaim oleh teman-teman baik dari Australia maupun yang dari Eropa, bahwasanya ini adalah kentang yang terbaik untuk Indonesia. Jadi bukan kami yang Jadi tetapi orang asing luar yang ya? luar yang Baik. Apa katanya cita rasanya atau dia yang membuat diklaim oleh teman-teman dari Australia itu Pak? Ya. Apanya katanya? Jadi memang salah satunya adalah satu cirinya, taste-nya istilahnya merempul itu loh. Istilahnya agak Jadi kalau digigit itu renyah. Renyah. Oh baik. Oke. Nah setelah kentang untuk tanaman herbalnya Pak? Jadi memang tanaman herbal kami adalah jahe, kunir. Itu memang ada beberapa dari Eropa yang khususnya dari Jerman yang sudah melirik untuk khususnya jahe sama kunyit. Waduh luar biasa. Eropa, Jerman salah satunya untuk ke Batu dia cari kunyit Pak ya. Tapi masih yang dalam kuantiti besar. Organik Pak. Tapi yang organik. Baik. Jadi setelah Bapak clustering ini untuk wilayah khusus apel begitu ya, ada 1.200 hektar. Kemudian juga ada tanaman herbal. Terus gimana Bapak bisa padu padankan, ada klaster sapi kan juga banyak di sini Pak ya. Masuk Kota Batu pasti ada susu. Wah, ini juga nih kebetulan juga ada teman-teman dari UMKM ini? Pukit. Wah, ini terus ada permen, ada susu, keripik susu. Bagaimana Bapak bisa menjaga peternakan sapi perah yang ada di Batu itu bukan cuma melulu dia memproduksi batu, tapi juga bisa sampai sebegini banyak. Gimana menurut Bapak? Dan apa kebijakan apa yang Bapak lakukan? Jadi memang salah satu keunggulan kami di Kota Batu selain horti, yang kedua adalah peternakan. Baik. Jadi memang populasi ternak kami khususnya sapi perah itu ada 13.000 dan ini dimiliki oleh beberapa peternak yang ada di Kota Batu. Dengan ada titiknya 13.000 petani apa 13.000 ekor populasi sapi perahnya. Sapi perahnya yang laktasi. Ya, ini yang untuk jumlah peternaknya sekitar 2.000-an lah. Oh baik. 2.000 peternak. Baik. Sehingga setiap hari minimal kami memproduksi ini sekitar 24 sampai 25 ton. Ini yang kita produksi. Ini beberapa perusahaan seperti Nestle, Indolacto, dan juga dikirim ke Bali, ke Jogja. Ini memang pasar kami di situ. Oh baik. Jadi sapi perah itu ada sekitar 2.000-an petani ya Pak ya di kelompok-kelompok ternak. Kemudian yang laktasi ada berapa? 13.000. 13.000 yang sekitar 20 sampai 25 ton per hari yang harus keluar. Dan itu masuk ke IPS dan beberapa di daerah-daerah Pak ya. Daerah ya Pasuruan. Oke. Dari sapi perah kemudian Bapak setelah saya searching ini Batu juga punya kopi ya. Ya. Kopi apa aja itu Pak? Ya kopinya memang saat ini kita memang lagi istilahnya lagi kita potret untuk pengembangan kopi yang memang
di bawah, artinya di bawah tegaan khususnya yang ada di lahan-lahan bertani. Oh baik. Jadi memang sesuai dengan geografi yang ada di Kota Batu, ada 2 varietas kopi yang kita kembangkan, Baik. Arabica dan Robusta. Baik, Jadi memang lebih banyak Arabicanya. Jadi hampir 150 ton kalau nggak salah. Jadi yang 100 itu adalah Arabica, sisanya adalah yang Robusta. Itu di desa mana saja Pak? Kita tuh punya berapa desa sebenarnya? Di Kota Batu itu sebetulnya ada 24 desa dan kelurahan, 5 kelurahan dan 19 desa. Desa, baik, baik. Dan semuanya basisnya agriculture atau enggak juga? Basisnya agriculture. Jadi memang kalau yang di atas di Bumi Aji ini memang khusus untuk pertanian, sedangkan yang di bawah ini adalah untuk pertanian horti, yang di bawah untuk tanaman pangan. Jadi memang kita bedakan. Tanaman pangannya kalau saya lihat ini kan di sini lereng-lereng Pak ya, gunung. Lebih sedikit ketimbang hortinya ya? Atau sama saja? Jadi memang kami untuk tanaman pangan lahannya memang cuma sedikit. Ini ada di klaster ada di Desa Pendem. Ini memang spot-spot ada di Jenderojo dan di Kecamatan Jenderojo. Tetapi tidak banyak. Jadi kami baru bisa mensupport itu sekitar 30% kebutuhan masyarakat Kota Batu untuk tanaman pangan. Khususnya beras dan jagung. Sedangkan kedelai kita memang masih mendatangkan dari luar. Baik Pak, saya mau mau dalemin banget tentang apel ini. Karena apel sekarang ini kan orang ke Batu itu sudah alternatifnya bukan hanya berburu apel, kan gitu Pak ya. Ini keberhasilan bagi Kota Batu, tapi juga ini ancaman bagi komoditas apel sendiri. Bagaimana caranya Dinas Pertanian untuk bisa melanggengkan petani tetap bertanam apel? Karena di beberapa tempat kita juga susah nih Pak cari. Yang Bapak bilang ada Rom Beauty, ada Ana, ada apa satu lagi Pak? Mana lagi? Mana lagi, gitu. Dan kalau dulu zaman saya masih kecil suka kesini tuh orang bawa apel kan gitu. Sekarang sudah mulai jarang karena pas kesana tidak panen atau kecil-kecil kan begitu Pak ya. Itu gimana langkah dari Dinas Pertanian? Jadi memang kalau melihat apel di Kota Batu ini memang sedang mengalami degradasi baik dari produksi maupun kualitasnya. Jadi memang kalau kita melihat 30 tahun yang flashback ke belakang, bahwasanya salah satu ikon Kota Batu sampai terkenal ini adalah apelnya. Sehingga jadi mulai tahun 2012 kami masuk di Dinas Pertanian, yang kami potret adalah degradasi lahannya. Jadi faktor pendukung lahannya ini yang mengalami penurunan karena perumahan atau karena apa? Alih fungsi lahannya. Satu karena memang petani kita itu hanya mengambil panennya saja, tetapi dari segi pemeliharaannya ini belum dikembalikan lagi. Artinya output yang dia dapat tidak dikembalikan lagi ke tanah, sehingga lahan-lahan ini mengalami penurunan atau mengalami degradasi khususnya untuk haranya. Ini yang jadi potret kami untuk memperbaiki itu. Baik. Di samping itu saat ini sesuai dengan agroklimat ini kan sudah tidak sesuai lagi karena memang satu global warming ini kan memang semua lah, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia mengalami itu. Kedua juga populasi tanamannya ini kan kebanyakan hampir 70% ini sebetulnya usianya sudah di atas 30 tahun. Sehingga ini perlu peremajaan. Tetapi peremajaan itu tidak mudah untuk kita laksanakan karena petani tidak ingin tidak ingin semuanya karena memang di replacement itu tidak semuanya. Jadi kita perlahan-lahan untuk mengubah itu. Begitu juga dengan jumlah petani milenial kita yang care dengan kondisi saat ini. Memang banyak PR yang akan kami lakukan terkait dengan masalah apel. Instruksi dari Ibu Wali sendiri ke Bapak, ini apel sebenarnya mau dipertahankan, diperluas atau
jangan-jangan apelnya sudah tidak ada tapi Batu menjadi kota wisata agronya misalnya begitu. Apa kira-kira arahan dari Bu Wali, Pak? Jadi sampai kapanpun apel harus ada. Sampai kapan pun. Ya, Baik. ini adalah brandingnya Kota Batu. Baik, Kota baik, apel. Satu. Kedua, yang sudah kita lakukan adalah bekerja sama dengan BPPT yang ada di Serpong supaya ada varietas baru terkait dengan apel yang bisa apa istilahnya bisa sesuai dengan kondisi alam saat ini. Kedua, kami juga melakukan demplot, artinya di beberapa desa sudah kita buatkan demplot khusus untuk apel. Jadi memang kami bekerja sama dengan Bali Jestro Baik. terkait dengan pengembangan apel, budidaya apel. Ya. Terus yang ketiga yang kami lakukan adalah memberikan dukungan saprodi, baik itu pupuk, lain-lain pestisida dan untuk bibit untuk permajaan. Baik. Itu yang sementara itu kita lakukan supaya bagaimanapun apel harus tetap ada di Kota Batu. Yang terakhir adalah kita lagi mapping masyarakat yang masih mempunyai apel, harapannya ada kompensasi dari pemerintah daerah khususnya bagaimana supaya istilahnya yang tetap menanam apel kita berikan dispensasi untuk masalah pajaknya. Baik. Saya akan tanya jauh Pak tentang anggaran dan sebagainya. Sebelumnya kita coba kopinya dulu Pak. Ini kopi dari Kota Batu juga nih Pak. Ini Arabica. Ini dibuat sama barista yang cantik. Baik, sebentar. Luar biasa. Nah, kita kembali Pak Kepala Dinas ya. Siap. Tentang apel, karena perintah Bu Wali, apel jangan sampai hilang dari Kota Batu. Berapa anggaran yang dibutuhkan yang disiapkan oleh Dinas Pertanian untuk bisa menjadikan apel itu lestari di sini? Dan apa pula langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk juga bisa mengundang investor kah atau pemerintah pusat untuk bisa membantu bersama-sama bahwa apel tetap harus lestari di Kota Batu. Ya. Jadi terima kasih. Jadi setiap tahun anggaran kami antara 2 sampai dengan 3 M untuk mengurusi masalah apel. Tetapi tidak hanya untuk apa istilahnya. Itu kecil loh Pak, 2 miliar. Kecil memang. Kecil Pak. Bapak bisa atur dengan berapa luasannya tadi itu? Iya. Memang kami belum bisa menghandle secara keseluruhan. Secara 1.200 hektar. Kami handle mungkin baru bisa 10%-nya. Tetapi kami juga dampingi dalam hal pendampingan masalah bimbingan teknisnya, pelatihannya. Sampai kami saat ini sedang merencanakan untuk membuat pusat distribusi pertanian. Ini rencananya nanti karena kami ini bekerja sama dengan teman-teman dari Fukushima, dari kota Fukushima yang ada di Jepang. Di Jepang, baik. Juga ini masalah apel sebetulnya. Pengembangan apel. Jadi memang kami minta beberapa pihak yang support kami di dalam pengembangan apel, jangan sampai apel ini hilang dari Kota Batu. Baik. Wah, luar biasa ya. Ya memang Batu tidak boleh ditinggal sendirian nih. Karena kita produksi di Indonesia khususnya di Pulau Jawa itu cuma Batu Pak ya untuk memproduksi apelnya Pak ya. Insya Allah masih hanya Batu. Hanya Batu kan. Batu. Dan tetap akan menjadi wilayah khusus yang memproduksi budidaya apel. Nah, Bapak nggak coba-coba untuk misalnya pemerintah pusat, Kementerian Pertanian kah, atau mungkin BUMN kah, untuk bisa mempengaruhi agar Batu ini harus kita sama-sama selamatkan. Karena ini maskot itu bukan cuma daerah untuk Kota Madya Madu, tapi juga Indonesia. Bagaimana upaya Bapak tuh? Karena anggaran Bapak nggak gede-gede banget itu. Ya. Benar Mas Tony, jadi memang kami kebetulan kalau nggak salah Oktober kemarin Pak Menteri Pertanian hadir di Kota Batu. Baik. Dari hadirnya beliau-beliau ini Bu Wali sudah menyampaikan terkait dengan
kondisi apel yang ada di Kota Batu. Satu itu. Terus kami menindaklanjuti ke Pak Dirjen, waktu itu Pak Dirjen juga hadir. Hortikultura. Tidak hanya Dirjen Peternakan, tetapi Pak Dirjen Hortikultura juga kami Pak Prihasto ada ya. diskus Baik. masalah itu, bagaimana Batu ke depan terkait dengan buah, sayur maupun ternak yang ada di Kota Batu. Dan ini mendapat respon yang positif dari pemerintah pusat. Sehingga kami beranikan untuk membuat proposal, walaupun proposal ini masih banyak kekurangan, kita luncurkan dengan bantuan Mas Tony, dengan bantuan teman. Ini harapan kami supaya proposal ini menjadi salah satu harapan kami supaya proposal ini juga dilirik. Kota Batu ini memang mau tidak mau ikonnya ampel itu kan sudah di branding Batu, sehingga tidak mudah untuk membranding itu. Juga kami juga pasarnya juga sudah ada. Harapan kami ini akan kami kembangkan lagi lebih besar dari yang ada saat ini. Baik, wah itu Pak Menteri itu diundang oleh Ibu Wali untuk datang lagi ke Batu dengan Pak Kepala Dinas Pertanian untuk off-road. Jadi ternyata Pak Menteri ini di Batu ada 19 desa Pak ya. Dan 19 itu desa. Luar biasa. Nanti kita akan kita buat jelajah desa pangan cluster farming di Batu. Agar Pak Menteri bisa coba nih Pak, dari mulai Balai Kota Among Tani sampai ke Bumi Aji yang luar biasa itu Pak ya. Ke atas begitu. Sampai ke beberapa desa-desa yang memang menjadi klaster, baik ini menjadi klaster apel, klaster sapi perah, klaster sapi kopi, dan wisata, begitu. Apalagi Pak Dirjen Peternakan sudah ke sini, Pak Dirjen Hortikultura sudah ke sini. Jadi rasanya tahun 2021 ini mutlak harus hadir kembali Pak ya. Begitu Pak Menteri ya, dia itu diundang tuh dengan Kota Madya Batu. Baik, Bapak ajukan kepada Kementerian Pertanian, kemudian Bapak sendiri sudah tadi rebranding bagaimana Batu menjadi lestari, bahkan varietasnya ada varietas baru Pak ya, agar peremajaan varietas-varietas lama itu bisa digantikan dengan varietas apel yang jauh lebih kualitasnya jauh lebih baik. Begitu Pak ya? Yeah. Bapak mau saya dengar Bapak buat konsep The Greatest of Batu. Itu kalau saya baca-baca, itu kan tentang bagaimana Kota Madya Batu, pemerintah mencoba untuk menarik menjadi pusat perhatian baik dari pemerintah kemudian swasta untuk sama-sama membangun Batu. Karena itu udah jalan yang Bapak saya sampaikan ya. Pola-pola komunikasi apa yang nanti Bapak mau jalani agar Batu tetap elok, tetap seksi dan menjadi destinasi utama. Gimana Pak Kadis? Ya, jadi memang sesuai dengan visi pemerintah Kota Batu atau visi Ibu Wali bahwasanya untuk menjadikan Kota Batu sebagai agrowisata internasional, sehingga harapan kami ini klaster-klaster yang sudah kami bentuk, baik klaster peternakan, klaster roti, klaster pangan, terus ada integrated farming ya, artinya wisatawan yang hadir di Kota Batu ini bisa menikmati tidak hanya peternakannya, tetapi ini akan menjadi satu jalur yang bisa semuanya akan akan dilewati oleh wisatawan, sehingga wisatawan tidak hanya melihat satu sektor saja, tetapi banyak sektor yang harus yang mereka lihat. Baik. Oke. Kalau Bapak tadi sebutkan ada klaster-klaster dan itu semuanya tumbuh berkembang, masyarakatnya sendiri juga sudah aware, kemudian welcome kepada wisatawan baik lokal maupun internasional. Rasanya patut nggak atau sudah tepat nggak Batu ini kita usulkan menjadi food estate berbasis cluster farming? Menurut Bapak bagaimana? Ya, jadi memang kalau kita bicara masalah food estate, jadi memang kalau Jawa itu kan tidak bisa untuk pengembangan lahan. Iya. Tetapi karena kami sudah mempunyai cluster sehingga cluster ini yang akan kita kembangkan jadi food estate, artinya
bisa berkembang minimal lahan kami kalau apel saja sudah 1.200, yang lainnya minimal kami punya 10 hektar masing-masing klaster, sehingga ini bisa disambungkan untuk jelajah apa istilahnya desa pangan desa. itu ya. Baik. Oke. Jadi untuk pengajuan sebagai food estate berbagai klaster ini kan baru ada di Kota Batu itu, Pak. Dan itu mudah-mudahan bisa menjadi role model. Beda memang Jawa dengan luar Jawa. Seperti kemarin kalau di Kota Malang itu kan di Kabupaten Malang itu food estate berbasis hortikultura, khususnya alpukat tameling. Itu aja bisa. Nah, kalau Batu ini kan sudah jadi, Pak ya. Karena klaster ini sudah jadi, tinggal bagaimana klaster itu bisa tumbuh sebagai agregat ekonominya. Bisa kualitas lebih baik, kemudian sudah ada supply chains-nya, showcase sudah mulai jadi kan begitu, Pak ya. Sehingga pada saat masyarakat datang ke Kota Batu itu ditawarkan tentang klaster ini kan gitu, Pak ya. Menjadi maskot Batu, destinasi utama yang sudah terdesain menjadi agrowisata yang terintegrasi. Kira-kira begitu, Pak ya? Iya. Baik. Kapan kira-kira menurut Bapak food estate ini bisa didorong? Kalau misalnya Bapak sekarang ketemu dengan Menteri Pertanian, kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan kepada beliau? Ya, jadi memang sesuai dengan proposal kami. Baik. Kami itu betul kami istilahnya agrowisata. Cuman yang menjadi potret kami saat ini adalah satu, masalah apel, kedua adalah masalah peternakan. Sehingga kami akan fokus pada dua itu dulu sambil membenahi klaster-klaster supaya ini semuanya terhubung. Jadi memang ada satu lagi ikon kami sebetulnya. Kalau kami bisa menyampaikan. Jadi ini dimulai dari teman-teman teman-teman milenial. Jadi yang mempunyai lahan-lahan kebetulan di belakangnya Balai Kota Among Tani ada lahan 1.000 meter persegi. 1.000 meter persegi ini dikelola oleh teman-teman milenial, teman-teman pemuda yang ada di Kota Batu. Nah, memang lahan 1.000 meter persegi ini di petak-petak per petak 50 meter persegi ada 20 petak. Nah, ini yang ditawarkan oleh wisatawan dengan satu, di sana nanti ada bisa menanam sendiri, nanti bisa memetik sendiri, panennya akan diserahkan ke mereka. Terus bagaimana kita nanti mengajari wisatawan untuk langsung terjun ke lahan. Iya. Banyak edukasi yang akan diadakan di sana. Sekaligus event-event terkait dengan nanti masalah panen. Ini memang idenya dari teman-teman milenial. Malahan ya idenya dari sana. Wah, luar biasa. Itu mulai kapan Bapak wujudkan? Ini sudah jalan, ini sudah 2 bulan, jadi mulai bulan Desember sudah launching. Dan alhamdulillah dapat respon masyarakat Kota Batu maupun yang di luar Kota Batu. Baik. Wah, itu undangan tuh jelajah desa pangan tim JDP itu, Mas Faiz itu agar kita bisa tahu bahwa milenial di Kota Batu pun progresif, Pak ya. Dia sangat attend terhadap lingkungannya, terhadap pertaniannya. Baik, sudah 20 menit sudah kita ngobrol-ngobrol panjang dengan Bapak Kepala Dinas Pertanian Kota Madya Batu, bicara tentang dari mulai potensi komoditasnya, wisatanya, bahkan upaya-upayanya untuk menjadikan Kota Batu menjadi food estate berbasis cluster farming. Dan insya Allah podcast kali ini disajikan oleh Bapak Menteri SYL yang beliau tuh nggak suka ide-ide yang biasa-biasa saja. Dan ini ide gokil. Food estate tapi basisnya cluster, dan itu sudah jadi. Saya harapkan Bapak Menteri Pertanian bisa mengapresiasi ini, termasuk Pak Dirjen Peternakan juga Pak Dirjen Hortikultura, agar Batu tetap menjadi lestari dan menjadi salah satu maskot yang bisa menjadi yang mengundang perekat juga
wisman lokal maupun internasional untuk kembali ke Batu. Saya kira demikian Pak ya. Terima kasih acara kali ini dan salam